Beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah salam pembuka dari Klinik Pantun Nusantara. Kali ini kita akan melanjutkan cakap-cakap tentang budaya, sastra, dan yang berhubungan dengan kearifan lokal. Kali ini tamu saya adalah seorang penyair, seorang teatrawan, seorang sastrawan asal Sumatera Utara. Namanya Porman Wilson Manalu. Selamat pagi Pak Porman. Pagi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di Cafe Sama Sisi yang beralamat di depan Rumah Sakit Haji Medan. Kami mengundang Pak Porman, Bang Porman lah ya saya panggil ya, untuk mengangkat kembali atau mengenang kembali bagaimana pengalaman Pak Porman selama ini sebagai teaterawan atau pengelola teater atau penggagas teater di Sumatera Utara. Coba Pak Porman ceritakan dulu bagaimana. Artinya ya kalau saya sendiri bersama kawan-kawan berteater itu bermula dari sekolah. Sekolah. Di SMA Widya sana. Ya sekarang SMA-nya udah enggak ada. Ya, jadi teaternya ya masih ada di di kawan-kawan dulu pelajar ya, dan berkembang ke masing-masing membuka kelompok. Misalnya kayak saya membuka kelompok teater Q. Nah, teater Q Medan. Bermula dari sinilah, dari sekolah buka kelompok teater, dan teater inilah terus menjelajahi ke Indonesia, dan sempat juga saya singgah di bengkel teater Rendra di Depok, dan menjadi salah satu muridnya lah, dan bersama kawan-kawan yang lain. Oleh itu, jadi teater Q ini itu bermula dari kawan-kawan dari Medan bergerak ke keluar. Dulu kami namakan tur. Jadi mentos ke provinsi-provinsi kabupaten. Tapi tetap di sekolah-sekolah? Itu sudah tamat sekolah. Jadi membentuk teater Q itu saya sudah tamat sekolah bersama beberapa kawan. Kami ada 5 mendirikan teater Q ini. Ada 5 orang, yakni saya sendiri, ada Saiful Isa, ada Hairul Anwar, ada Hafiz Ta'adi, dan Yondi Tanto. Oh, masih ada ya semua ya? Semua masih ada. Dan mengusung Obsesi Bah karya saya sendiri itu ke beberapa provinsi di Sumatera. Dan sampai ke Jakarta, itu singgah ke bengkel teater Rendra, mentas di sana, dan ditawari oleh Rendra untuk belajar di situ. Dari situ, setelah bertahun belajar, ini belajar satu kelompok nih, bukan saya sendiri. Jadi ada 7 orang kami belajar sana, dan dari sanalah lahir satu karya baru lagi. Itulah Dialog Kursi. Apa? Dialog Kursi. Dialog Kursi inilah yang tur dari Jawa terus sampai ke Bali, NTB. Berapa lama mondok di bengkel teater itu? Setahun lebih. Dan disitulah disuruh Rendra, Mas Willy untuk berproses. Lahirlah Dialog Kursi itu. Dan Dialog Kursi itulah yang tur Jawa, Bali, NTB, terus balik ke Sumatera lagi. Oh begitu. Jadi sekitar tahun berapa lah itu masa-masa itu? 90, 89, 90, 91. Oh 90-an ya? 90-an lah keluarnya. Jadi kita belajar memang di tempat Rendra itu sebelum ditengok dia nggak boleh turun gunung. Oh mesti dinilai dulu ya? Ditengok dulu mah dia, ini boleh, bisa turun gunung. Nah, turun lah. Itulah perjalanan
Teater Q dalam tour di Indonesia, seperti itu. Kemudian dari ilmu yang didapat di bengkel teater Rendra itu, apakah Bang Porman tularkan ke Sumatera Utara? Ada murid-murid atau kawan-kawan? Ya kalau ada kawan-kawan yang ya kita dapatkan. Tetapi secara khusus enggak. Karena gini, Mas Willy itu lebih banyak melatih kita itu untuk diri sendiri. Jadi jadikan dulu diri sendiri itu yang berguna gitu. Setelah dia nanti berkembang ya itu urusan muridnya gitu. Makanya di sana kita belajar ya untuk melatih diri, macam mana bisa bermandiri. Dan latihannya pun aneh dengan kelompok-kelompok lain, aneh. Anehnya itu di mana? Misalnya belajar kepada alam. Oh, latihan alam ya. Belajar kepada alam, bertani, bercocok tanam, beternak, ya seperti itu. Dan memang berguna untuk diri sendiri gitu. Awalnya dari situ. Kemudian setelah itu saya dengar Pak Porman membentuk suatu komunitas. Komunitas kata-kata. Nah itu apa kegiatannya? Komunitas kata-kata ini kegiatan sastra lah, terutama ke puisi dan diskusi. Ada kawan-kawan, kami itu 5 orang. Saya, Teja Purnama, Sukisno, Yunus Rangkuti, dan Hendri Batubara mendirikan ini untuk semacam wadah bersilaturahim sesama penyair dan pembaca, itu utamanya dulu. Lalu berkembang ke diskusi sastra, dan maka berkembang juga anggotanya yang membantu lah. Ada Rudi Pama, ada Yesrat, ada Ronald Tarakindo, ada Kamal Nasution, ada Selvi Damayanti, ya ini yang membantu. Jadi sampai sekarang, mulai tahun 29 Desember 2017 sampai sekarang. Ya, dulu saya dengar sebelum pandemi ada baca puisi bulanan ya di Taman Budaya yang lama. Sekarang setelah pandemi apa kegiatan? Ya baca puisi virtual lah. Virtual. Jadi waktu pas acara di panggung ini kan kita melibatkan masyarakat untuk yang pemerhati puisi lah, terutama penyair, mahasiswa, dosen, pelajar, dan dan ibu-ibu, ya macam-macam lah. Siapa yang ingin ya? Termasuk Pak Umar kan ikut partisipasi, ya, gitu. Partisipasi dalam panggung, partisipasi dalam virtual. Jadi inilah yang komunitas kata-kata itu. Dan ya alhamdulillah perhatian dari seniman ataupun para penyair bagus hingga bertahan sampai sekarang. Ya, jadi memang nampaknya selama pandemi itu panggung virtual ini merupakan pilihan ya. Merupakan pilihan karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya, bisa merekam masing-masing. Dan sebagai seorang penyair tentunya Bang Porman punya puisi unggulan ya Bang Kali. Atau puisi unggulan atau apa yang bisa dicoba ditampilkan? Ini bukan puisi unggulan lah, artinya puisi yang disesuaikan dengan kondisi lah ya. Artinya dengan kita di sini kumpul sikit-sikit. Ya, mungkin perlu pakai musik ya. Boleh. Boleh diiringi gitar boleh. Ala kadarnya. Kata orang Medan biar nggak apa kali. Iya. Biar mantap. Biar agak paten sedikit katanya. Ini ada puisi singkat, ya ada ngiringnya, udah. Ya, silakan Pak Porman. Minum dulu Pak. Ya. Supaya nggak apa kali. Judulnya Kontra. Matamu yang tajam merenggutku sekian dalam. Itu terasa setiap jumpa dan kapan saja. Mulutmu yang lantam mencucukku begitu lama. Banyak kata meraju
dan terlantar. Kepalamu yang keras menggangguku amat jelas. Hayal, mimpi menjadi mainan. Hatimu yang beku menyinggungku tak menentu. Tubuh seperti kaku, kita tertunduk bisu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Puisi yang judulnya Kontra. Kira-kira secara singkat maksud puisi itu apa? Secara singkat. Ya, sebenarnya itu interpretasi kawan apa ya, pendengar, pembaca ataupun yang menyimak. Kalau saya sih ini hanya kontra antara kita dengan kondisi atau dengan suasana. Hanya itu yang kita. Ya, katanya juga puisi itu multi tafsir ya. Terserah orang bagaimana maksudnya. Kemudian kita sudah mendengarkan Pak Porman baca puisi. Tentunya kalau Bang Porman baca puisi di panggung tentunya jauh lebih ekspresif ya sebagai seorang aktor. Kira-kira apalah harapan Pak Porman dengan komunitas kata-kata ini ataupun dengan kegiatan kita dengan para penyair, para penggemar puisi, kira-kira apa harapan Pak Porman? Ya, sebenarnya harapannya masyarakat ataupun semakin berminat lah sama sastra. Dan komunitas kata-kata banyak tujuan ataupun misinya yang belum maksimal gitu, belum maksimal. Contohnya kita sudah membuat anugerah komunitas kata-kata untuk kepada penyair ataupun sastrawan yang kita anggap banyak sumbangsinya, dan itu masih terhenti, masih baru sekali kita jalankan, dan seharusnya kan ini secara rutin, kami belum bisa rutin. Jadi harapan kita sih masyarakat ataupun pemerintah setempat bisa mendukung yang seperti ini, bukan hanya program komunitas kata-kata ya, bisa saja dari komunitas-komunitas lain, tetapi yang untuk meningkatkan ataupun untuk menghidupkan kehidupan sastra di. Saya pikir itu suatu ide yang bagus karena kami juga baru-baru ini Klinik Pantun Nusantara berkolaborasi dengan Balai Pantun Singapura. Kami juga memberikan apresiasi kepada penyanyi legendaris Sumatera Utara, Nur Ainun. Karena Nur Ainun itu bernyanyi dan dia khusus genrenya lagu Melayu dan terus sampai sekarang. Bahkan dia masih mampu menyanyi di usianya yang sudah 90 tahun. Begitu juga dengan Yusuf Wibisono, juga pemusik Melayu yang bisa membuat gendang papung. Jadi kami memberikan apresiasi, memberikan suatu penghargaan dan sedikit bantuan. Dan mungkin nanti kita ke depannya bisa berkolaborasi. Makin banyak komunitas yang memperhatikan para seniman budayawan yang memang membutuhkan, apalagi di saat-saat pandemi ini. Walaupun sedikit tapi banyak membantu dan mereka merasa senang dan bangga karena masih ada yang memperhatikannya. Baiklah, ya mungkin kita tetap berpikir positif. Apa yang belum kita capai itu terus kita upayakan dan kita harapkan kolaborasi ini bisa ditingkatkan dengan berbagai komunitas. Baiklah, mungkin itu saja cakap-cakap kita pagi ini secara singkat dengan salah seorang penyair, sastrawan dan tokoh teater di Sumatera Utara, Porman Wilson Manalu. Terima kasih. Sebagai penutup saya sampaikan pantun, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Itu pantun lama. Pantun baru sekarang ada modifikasi. Kalau ada jarum yang patah jangan diletak di atas besi, kalau ada kata yang salah jangan pula dilapor ke polisi. Begitu ya. Nah, jadi demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.